2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan mata kuliah Dasar Logika dan Penulisan Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Joni Addison, MPD. Materi yang pertama, garis besar isi karya ilmiah. Garis besar isi karya ilmiah merupakan bagian awal dari suatu penulisan akademik yang berfungsi sebagai pengantar untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi karya ilmiah tersebut. Bagian ini ibarat peta atau denah yang memandu pembaca memahami arah, fokus, dan struktur keseluruhan dari tulisan yang disajikan. Dalam konteks penulisan ilmiah, baik berupa makalah, proposal penelitian, skripsi, tesis maupun artikel ilmiah, garis besar ini berfungsi untuk menunjukkan niat dan cakupan karya secara ringkas namun terstruktur. Selanjutnya materi B, latar belakang dan logika. Latar belakang dalam karya ilmiah merupakan bagian penting yang menjadi fondasi utama dalam keseluruhan proses penulisan. Bagian ini berfungsi untuk menjelaskan alasan-alasan mendasar mengapa topik atau masalah tertentu layak dan perlu untuk diteliti. Penyusunan latar belakang harus disusun secara sistematis dan logis. Hal ini penting agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis secara runut dari awal hingga ke titik utama masalah yang menjadi fokus kajian. Materi selanjutnya yaitu identifikasi. Identifikasi masalah merupakan salah satu tahap krusial dalam penyusunan karya ilmiah karena menentukan fokus kajian yang akan dibahas secara mendalam. Setelah penulis menguraikan latar belakang, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari fenomena yang telah dijelaskan. Proses ini bukan sekadar menyebutkan masalah secara umum, tetapi harus dilakukan secara sistematis dengan mengurai berbagai aspek yang berkaitan, sehingga dapat ditemukan inti persoalan yang layak untuk diteliti secara ilmiah. Materi yang selanjutnya yaitu rumusan dan batasan. Rumusan dan batasan masalah merupakan elemen penting dalam suatu karya ilmiah, karena keduanya berfungsi sebagai kompas yang menentukan arah dan fokus penelitian. Setelah melalui tahapan identifikasi masalah yang menguraikan berbagai persoalan yang muncul dari latar belakang, penulis perlu merumuskan inti dari persoalan tersebut dalam bentuk kalimat yang lebih spesifik dan terstruktur. Rumusan masalah biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab melalui proses penelitian. Sementara batasan masalah menjelaskan sejauh mana ruang lingkup pembahasan dilakukan agar tidak terlalu luas atau menyimpang dari tujuan utama. Materi yang selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi merupakan salah satu komponen utama dalam karya ilmiah yang menentukan bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian metodologi berfungsi sebagai panduan teknis pelaksanaan penelitian yang menjelaskan langkah-langkah konkret dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tanpa metodologi yang jelas, penelitian akan kehilangan arah dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết em